Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Ektarisi Channel, selamat bertemu kembali dengan kami di cerita kisah nyata misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kami akan menceritakan kisah nyata yang kami dapat dari seorang narasumber. Dan cerita ini kami beri judul Kisah Mistis Pedagang Bajigur. Seperti apa ceritanya? Namun sebelum ke ceritanya, kami mohon pemirsa selalu mendukung channel kami dengan cara like, komen, dan juga subscribe biar channel kami bisa berkembang. Seperti apa ceritanya? Dan inilah ceritanya. Nah pemirsa, kisah cerita kali ini kami dapatkan dari narasumber yang bernama Kang Wawan. Dan Kang Wawan menceritakan kisah nyata mistis yang dialaminya terjadi sekitar 1 tahun yang lalu ketika beliau masih menjadi seorang pedagang. Dan kisah nyata ini pemirsa benar-benar terjadi dialami oleh Kang Wawan. Memang sudah cukup lama 1 tahun yang lalu, tapi Kang Wawan masih bisa mengingat kejadian mistis yang dialaminya bersama istrinya. Di sini nih. Jadi pemirsa, Kang Wawan itu menceritakan kisah mistisnya kepada kami. Dan beliau sekarang mengajak ke lokasi di mana beliau pernah mengalami hal mistis tersebut. Jadi pemirsa, Pak Wawan itu adalah dulu ketika beliau berusia agak muda, beliau itu menjadi pedagang bajigur pikul keliling. Dan istrinya yang bernama CSI biasa juga ikut berjualan bersama Pak Wawan atau Kang Wawan, membawa jagung rebus dan juga kacang tanah rebus. Mereka biasa berjualan berdua, berkeliling dari kampung ke kampung, berangkat dari jam 4 sore sampai kadang tengah malam. Kang Wawan dan CSI sudah punya 2 orang anak yang masih kecil-kecil. Jadi kalau mereka berjualan atau keliling, biasanya anak-anaknya di rumah bersama neneknya. Jadi Kang Wawan serta CSI pun merasa tenang meninggalkan anak-anaknya di rumah dengan neneknya. Dan setiap mereka berangkat berkeliling atau berangkat berjualan bajigur dan juga jagung rebus serta kacang rebus, biasanya dari jam 4 sore berkeliling kampung, dari kampung ke kampung sampai habis atau sampai kadang tengah malam pemirsa. Nah cerita mistis yang dialami Kang Wawan dan CSI itu terjadi katanya tepat di malam Jumat Kliwon. Jadi mereka tuh di hari Kamis sore mereka mulai berangkat berkeliling kampung. Dan saat itu memang cuacanya sedang tidak baik atau sedang gerimis, jadi mereka pun banyak istirahat, sedangkan jualan bajigur serta kacang rebus dan juga jagung rebusnya tidak begitu laku, tidak begitu banyak pembeli karena memang cuacanya gerimis. Jadi Kang Wawan serta Ceisah pun banyak berhenti di gardu atau di pos ronda pemirsa, sehingga sampai jam 7 malam mereka tidak bisa menghabiskan jualannya karena memang tidak laku terlalu banyak. Singkat cerita, sampai jam 11 malam mereka bingung karena jualan bajigurnya, kacang rebus serta jagung rebusnya pun belum banyak yang terjual. Jadi mereka berpikiran untuk menjual atau berkeliling ke kampung lain.
Nah, waktu itu mereka terus berjalan menyusuri jalanan batu yang memang waktu itu jalanannya belum sebagus sekarang, jadi masih jalanan batu dan juga tanah. Mereka pun terus berjalan dengan tujuan untuk berkeliling ke kampung yang lain. Mereka pun terus berjalan menyusuri jalanan batu tersebut, dan singkat cerita sampailah mereka ke salah satu lokasi, di mana lokasi itu seperti lapangan yang cukup luas, dan di lokasi tersebut sangatlah ramai seperti ada pasar malam, karena di situ Kang Wawan serta Cik Isa melihat banyak pedagang-pedagang, di mana di situ pedagang-pedagang macam-macam jualan seperti sayuran, buah-buahan, dan juga makanan-makanan. Nah, di situ Kang Wawan serta Cik Isa semakin bingung karena di pasar malam tersebut mungkin banyak penjual-penjual makanan lain seperti jagung rebus, kacang rebus, serta bajigur. Makanya di situ Kang Wawan dan Cik Isa pun merasa bingung apakah harus berjualan di situ atau meneruskan perjalanan. Namun tiba-tiba saat mereka kebingungan, tiba-tiba ada beberapa ibu-ibu yang menanyakan dagangan yang dibawa oleh Kang Wawan serta Cik Isa. Nah, di situ Kang Wawan serta Cik Isa pun berhenti menyimpan jualannya, dan ternyata pemirsa tidak disangka ternyata banyak sekali pembeli yang datang mengerumuni Kang Wawan dan juga Cik Isa. Tidak selang berapa lama dagangan bajigur yang dipikul Kang Wawan, jagung rebus, serta kacang rebus yang dibawa Cik Isa pun habis terjual. Namun yang anehnya, semua pembeli yang datang mengerumuni dagangan mereka semuanya berjenis kelamin perempuan. Tidak ada satupun laki-laki yang membeli dagangan mereka, dan si perempuan yang membeli jajanan mereka itu bajigur mereka dan juga jagung rebus serta kacang rebus Cik Isa dan Kang Wawan, semuanya perempuan. Dan anehnya si perempuan tersebut semuanya memakai baju yang sama, kebaya warna hitam dengan kain jarik atau bawahan batik berwarna putih, dan semuanya rambutnya terurai, tidak ada satupun rambutnya yang diikat, justru semuanya terurai sangat panjang sekali. Di situ Kang Wawan tidak merasakan kecurigaan, namun yang dirasakan itu sangat aneh sekali, karena kenapa semua warga atau ibu-ibu memakai baju yang sama dengan dandanan pun sama pula. Saat si sosok ibu-ibu yang datang mengerumuni mereka itu, Kang Wawan dan Cik Isa sangatlah sibuk melayani para pembeli-pembeli tersebut. Di situ Kang Wawan meskipun merasa capek melayani para pembeli itu, namun dalam hatinya Kang Wawan merasa senang karena jualannya atau bajigurnya habis seketika dan tidak memakan waktu yang lama. Nah, di situ Kang Wawan serta Cik Isa pun akhirnya berinisiatif untuk pulang karena memang jualannya sudah habis, tidak tersisa sama sekali. Dan di saat Kang Wawan serta Cik Isa beranjak untuk pulang karena jualannya memang sudah habis, tiba-tiba seorang ibu-ibu menghampiri mereka dan menawarkan seperti sate, namun satenya itu bukan daging sapi atau daging kambing, namun satenya tersebut berupa burung-burung kecil yang memang ditusuk seperti tusukan sate. Di situ Kang Wawan serta Cik Isa sangat bingung sekali untuk menerimanya, apakah itu dijual ataukah memang diberi secara percuma, cuma-cuma oleh si ibu-ibu tersebut. Nah, saat Kang Wawan berpikiran begitu, si ibu-ibu tersebut mengatakan ini bukan untuk dijual, namun ini hadiah buat kalian berdua. Lalu Kang Wawan serta Cik Isa menerima satu tusukan sate tersebut, yang di sate tersebut hanya burung-burung kecil yang memang seperti sudah dibakar atau sudah matang. Awalnya Kang Wawan dan Cik Isa itu sangat ragu untuk menerima si sate tersebut karena memang sangat aneh sekali, dan baru pertama kali Kang Wawan melihat sate burung-burung kecil seperti burung pipit atau burung apa
ukurannya sangat kecil dan memang sudah matang. Namun si ibu-ibu tersebut seolah memaksa Kang Wawan serta Teh Isa untuk menerimanya, dan langsung si ibu tersebut untuk menyuruh Teh Isa dan Kang Wawan itu memakannya. Nah, akhirnya Kang Wawan dan Teh Isa tidak bisa menolak keinginan dari si ibu-ibu tersebut, dan akhirnya Kang Wawan serta Teh Isa pun memakan si sate tersebut, walaupun memang rasanya tidak cukup enak, berbau amis, dan memang seperti daging mentah walaupun kelihatannya memang sudah matang. Dan Kang Wawan serta Teh Isa terpaksa memakannya meskipun dalam perutnya sangat mual sekali untuk muntah. Namun demi menghargai si ibu-ibu tersebut, Kang Wawan serta Teh Isa pun menahan rasa mualnya tersebut. Setelah Kang Wawan dan Teh Isa memakan si sate tersebut, tiba-tiba si ibu-ibu yang memberikan satenya itu tersenyum sambil tertawa cekikikan dan langsung pergi meninggalkan Kang Wawan dan juga Teh Isa. Nah, di situ Kang Wawan sudah mulai curiga dengan apa yang dilihatnya saat si ibu-ibu tersebut melangkah meninggalkan mereka, dan anehnya si kaki dari si ibu-ibu tersebut itu terbalik, pemirsa. Jadi si telapak kakinya bukan ke depan melainkan ke belakang. Di situ Kang Wawan sudah mulai curiga, sudah mulai merasa cemas dengan apa yang dilihatnya. Namun istrinya saat itu Teh Isa tidak melihat dari apa yang dilihat Kang Wawan terhadap ibu-ibu yang tadi memberikan sate kepadanya. Nah, pemirsa, setelah Kang Wawan dan Teh Isa makan sate yang diberikan si ibu-ibu tersebut, dan setelah Kang Wawan melihat keanehan dari kaki si ibu-ibu tersebut, tiba-tiba Kang Wawan dan Teh Isa merasakan pusing, kepalanya pusing dan juga ngantuk, dan tidak lama kemudian Teh Isa dan Kang Wawan pun tertidur di tempat tersebut. Dan entah berapa lama, karena waktu itu Kang Wawan tidak tahu jam berapa, meskipun di lokasi tersebut sangat ramai sekali, berseliweran warga yang berjualan, yang membeli dan lain sebagainya. Bahkan di lokasi tersebut malam itu seperti pasar malam dan juga seperti ada pertunjukan seperti sirkus, kalau zaman sekarang seperti sirkus, di mana di situ Kang Wawan juga sempat melihat ada kora-kora, ada apa namanya yang diputar, ada komedi putar juga di situ. Kang Wawan melihat jelas sekali ada yang namanya rumah hantu, dan di situ banyak sekali pengunjung yang datang, yang keluar masuk dari rumah hantu tersebut, yang naik turun dari kora-kora dan juga komedi putar juga. Nah, setelah Kang Wawan dan Teh Isa memakan sate pemberian dari si ibu-ibu, tiba-tiba mereka pingsan, mereka tidur karena memang ngantuk dan kepalanya sangat pusing. Mereka pun mungkin tertidur, tidak ingat apa-apa, dan entah berapa lama Kang Wawan tersadar setelah mendengar suara adzan dari perkampungan. Di situ Kang Wawan terbangun, dan Kang Wawan serta Teh Isa merasa heran dengan situasi lokasi di tempat tersebut, karena kalau semalam banyak sekali para pedagang dan juga banyak sekali berbagai macam permainan. Namun saat mereka bangun subuh itu, Kang Wawan tidak melihat apapun yang ada di lokasi tersebut. Semuanya hanya gelap gulita, semuanya hanya sepi dan hening. Sementara di malam harinya Kang Wawan melihat keramaian dan juga lampu-lampu sangat terang di lokasi tersebut. Namun saat Kang Wawan dan Teh Isa terbangun dari tidurnya, penampakan itu berubah sangat drastis. Suasana gelap, sepi, dan yang dilihat Kang Wawan serta Teh Isa hanyalah pohon-pohon besar, bukan lapangan seperti yang dilihat sebelumnya. Nah, di situ Kang Wawan dan Teh Isa merasa heran sekali, merasa kaget. Namun Kang Wawan dan Teh Isa mencoba untuk tetap sadar dan membaca-baca dan langsung meninggalkan lokasi tersebut. Kang Wawan pun memikul pikulan bajigurnya
dan Cik Isah pun membawa keranjang bekas jagung dan kacang rebus. Nah, saat mereka berjalan, mereka melihat, Kang Wawan sendiri melihat pikulan bajigurnya memang kosong, sudah tidak terisi, sudah habis karena terjual habis. Cik Isah pun demikian melihat keranjangnya sudah tidak tersisa jagung rebus dan juga kacang tanah rebusnya. Namun saat mereka terus berjalan, pikulan Kang Wawan terasa berat kembali dan juga keranjang yang dibawa Cik Isah merasa berat kembali, dan ternyata setelah terang sekitar jam setengah 6 saat mereka berjalan di perjalanan, mereka melihat pikulan bajigurnya itu ternyata masih banyak, dan juga keranjang yang dipakai untuk wadah jagung rebus dan juga kacang tanah pun ternyata masih terisi atau masih banyak. Di situ mereka sangat heran sekali. Mereka tidak banyak berbicara dan mereka langsung pulang menuju ke rumahnya. Lalu Kang Wawan merasa penasaran dengan apa yang sudah terjadi, dan Kang Wawan mencoba membuka tas berisi uang yang memang uangnya cukup banyak. Dan yang anehnya, saat Kang Wawan membuka tas berisi uang dari hasil penjualannya semalam itu, ternyata pemirsa di dalam kantong tas tersebut adalah berisi daun-daunan dan tidak ada uang satu lembar pun. Di situ Kang Wawan semakin heran sekali, semakin tidak bisa dimengerti dengan pengalaman yang barusan semalam dialaminya. Di situ Kang Wawan merasa sangat kebingungan karena jualan bajigur dan juga kacang rebus serta jagung rebusnya masih banyak. Padahal Kang Wawan semalam sangat capek sekali melayani pembeli bajigur, dan begitu juga dengan Cik Isah yang sangat capek sekali melayani para pembeli yang membeli jagung serta kacang tanah rebusnya. Namun yang anehnya, justru bajigur Kang Wawan, jagung rebus serta kacang tanah yang dibawa Cik Isah pun masih banyak. Disitulah keanehannya, dan Kang Wawan di situ merasa sangat heran sekali dengan apa yang telah terjadi, dengan apa yang dialaminya. Hal yang sangat di luar nalar, hal yang sangat mistis yang baru pertama kali Kang Wawan serta Cik Isah alami selama beliau menjadi pedagang bajigur serta pedagang jagung dan kacang tanah rebus. Nah pemirsa, setelah kejadian itu Kang Wawan serta Cik Isah mengalami sakit selama 1 bulan, yang dimana penyakitnya sama, tidak bisa dideteksi oleh dokter, dan ternyata kata orang pintar atau kata salah seorang ustadz mengatakan kalau memang Kang Wawan serta Cik Isah sudah dibawa ke alam gaib, dan sisa-sisa dari mistisnya para penghuni alam gaib tersebut masih menempel di tubuh Kang Wawan serta Cik Isah, sehingga Kang Wawan dan Cik Isah mengalami sakit selama 1 bulan. Dan setelah sembuh, akhirnya mereka pun bersyukur tidak terjadi apa-apa, meskipun mereka selama 1 bulan tidak berjualan. Namun bagi mereka atau bagi Kang Wawan dan juga Cik Isah itu adalah pengalaman yang sangat rumit atau sangat di luar nalar sekali. Dan setelah itu Kang Wawan berusaha dan Cik Isah berkata semoga hal tersebut tidak terulang kembali. Dan alhamdulillahnya setelah kejadian itu, setelah Kang Wawan dan Cik Isah sakit yang berbarengan, tiba-tiba Kang Wawan ada yang menyuruh membuka usahanya atau dagangannya di salah satu tempat di pinggiran jalan. Dan setelah mereka mengisi tempat tersebut, alhamdulillahnya usaha bajigur, jagung rebus, kacang rebus, dan lain sebagainya pun semakin laku. Dan itulah mungkin hikmah dari kejadian yang dialami Kang Wawan serta Cik Isah memasuki alam gaib ketika berjualan. Nah pemirsa, itulah kisah yang dialami Kang Wawan serta Cik Isah yang dialaminya 1 tahun yang lalu ketika beliau berjualan bajigur. Dan sekarang alhamdulillah mereka sudah berjualan di pinggir jalan dan sudah cukup laris. Namun mohon maaf kami tidak bisa menyebutkan
lokasi kejadian serta narasumber nama asli yang sebenarnya. Nah pemirsa, sampai di sini dulu kisah nyata yang kami ceritakan. Semoga pemirsa berkenan dan semoga pemirsa merasa terhibur, dan kami doakan siapapun yang selalu mendukung channel kami doakan sehat selalu, murah rezeki, panjang umurnya, dan dimudahkan segala urusannya. Sampai bertemu kembali di kisah nyata berikutnya dan bukan rekayasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.